Setiap koruptor yang ada sekarang ini, mulai sekarang, bawa ke Nusa Kambangan. Jangan taruh di Sukamiskin. Bawa ke Nusa Kambangan, dan di situ tahap awal ini dipakai sistem digitalisasi. Untuk itu marilah kita dukung program pemerintah ini dalam rangka pemberantasan. Apa yang paling efektif untuk membuat para koruptor ini jerah? Bagaimana cara memiskinkan koruptor itu sendiri sehingga dia takut. Di samping juga kalau ada penjara yang sangat seram, para koruptor saat ini yakinlah akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara yang kita cintai ini. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Push Life. Teman-teman sekalian, para pejuang anti korupsi, para milenial, para politikus, marilah kita ikut mendengarkan dan ikut membahas apa arti sebuah negara apabila korupsi merajalela dari ujung langit sampai ke ujung tanah. Indonesia sudah mendapat prediksi yang sangat buruk di dunia ini. Dijadikan negara yang paling terkorup di dunia. Itu yang menyebabkan kita prihatin. Untuk itu marilah kita membahas masalah ini demi mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Bapak Prabowo ingin memberantas korupsi. Tetapi bagaimana caranya? Sungguh menjadi pemikiran yang sangat sulit mungkin di kalangan pemerintah yang betul-betul tulus untuk ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ada mantan menteri, Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan, mengatakan kita tenggelamkan saja. Sebuah pidato Bapak Prabowo juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa betapa korupsi ini menjadi sebuah penyakit yang tidak membuat negara ini menjadi maju, justru menyebabkan negara terpuruk dan menyebabkan para koruptor merajalela karena dia merasa dilindungi, merasa memiliki harta yang berlimpah. Walaupun dia sudah di penjara, pulang-pulang penjara, dia tetap kaya. Itu yang menjadi pertimbangan Bapak Prabowo. Maka di dalam salah satu pidato beliau mengatakan, beliau ingin membuat penjara di sebuah pulau terpencil di mana sekitar pulau itu banyak ikan hiunya. Ini merupakan pemikiran yang baik. Tetapi kalau kita lihat penjara di Jakarta ini, misalnya di Cipinang, Salemba, di luar penjara-penjara para koruptor, rasa-rasanya cukup baik, walaupun bersesak-sesakan. Penjaranya cukup tertib dan cukup baik pengelolaannya. Tetapi khusus untuk penjara di tempat-tempat para koruptor justru sangat memprihatinkan. Ketika saya pernah menjenguk seseorang ke sana, sungguh memprihatinkan. Seperti yang kita lihat nanti komentar-komentar para komentator yang telah juga menyaksikan betapa mirisnya hati ini apabila koruptor pada penjara itu mempunyai fasilitas yang sangat luar biasa. Ada fitness center, ada air condition, ada kulkas, dan ada lain-lainnya. Kalau ini terjadi, maka percayalah koruptor itu tidak akan mempunyai efek jerah. Itu yang mungkin dipikirkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Makanya untuk selanjutnya kemungkinan sebelum dibuat penjara yang banyak ikan hiunya, kami sebagai analisa politik
analisa ekonomi, kami juga mengusulkan diefektifkannya lagi. Setiap koruptor yang ada sekarang ini, mulai sekarang, bawa ke Nusa Kambangan. Jangan taruh di Sukamiskin. Bawa ke Nusa Kambangan, dan di situ tahap awal ini dipakai sistem digitalisasi dengan sistem internet yang kuat, diberikan setiap pojok mungkin CCTV, dan kemudian dilingkan kepada Menteri Hukum, dan juga bila perlu dilingkan ke Istana Negara, sehingga Istana Negara juga tahu kinerja para penjaga di Nusa Kambangan itu. Tahap awal mungkin yang termurah dan terbaik, tercepat, mungkin itu dulu dilakukan. Siapapun korupsi hari ini, jangankan lagi mengharapkan memilih-milih taruh di Sukamiskin ataupun di tempat-tempat penjara lainnya. Langsung saja kirim ke Nusa Kambangan, diberikan fasilitas pengawasan melalui CCTV sampai ke Departemen Hukum dan HAM, dan sampai bila perlu ke Presiden, ke Wapres itu sendiri, sehingga kita bersama-sama mampu memantau kinerja gerak-gerik para penjaga Nusa Kambangan misalnya. Untuk itu marilah kita dukung program pemerintah ini di dalam rangka pemberantasan korupsi. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama-sama berita-berita di televisi. Mudah-mudahan berita ini dapat membantu kita, dapat membantu Presiden untuk menerapkan efek-efek jera yang akan dilakukan oleh pemerintah. Marilah kita dengarkan bersama. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Bahkan Presiden akan mengalokasikan dana untuk membangun penjara yang kokoh sehingga para koruptor ini tidak bisa keluar. Kalau keluar akan bertemu dengan hiu. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan apakah langkah ini efektif? Tentunya untuk memerangi korupsi di negeri ini, pemirsa. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Suparji, profesor ataupun pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Prof. Suparji, apa kabar, sehat, Prof? Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita Bang Saud Situmorang, mantan pimpinan dari KPK. Bang Saud, sehat, Bang? Ya, dan bergabung bersama kita juga melalui sambungan Zoom ada Kang Ujang Komarudin, juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Kay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan salam. Oke, Kang Ujang, cukup banyak pernyataan menarik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya dalam momentum peluncuran adanya tunjangan guru ASN daerah dengan mekanisme yang baru. Tapi yang menarik adalah ini katanya ingin mengalokasikan dana untuk membangun penjara yang kokoh sehingga para koruptor tidak bisa kabur malam hari. Kalau keluar akan berhadapan, bertemu dengan hiu. Yang dimaknai apa dari pernyataan ini, Kang Ujang? Sangat jelas, sangat clear ya, Pak Prabowo berkomitmen sangat kuat dan serius dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi pesannya itu pesan yang sangat mendalam, pesan yang sangat jelas kepada para koruptor, dan ini tentu sangat menggembirakan ketika kita dicap sebagai negara salah satu terkorup ya. Maka suka tidak suka, senang tidak senang, Pak Presiden punya kebijakan khusus untuk bisa membicarakan koruptor di tempat yang terpencil. Dan dalam konteks itu kami meyakini ya, ini adalah solusi bahwa persoalan korupsi kita mulai di masa pemerintahan Bapak Prabowo untuk diberantas, untuk segera dieksekusi agar memang persoalan korupsi ini yang menjadi penyakit dari masa ke masa, dari zaman dulu terselesaikan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu, ini juga menjadi bagian dan langkah yang menjadi keprihatinan Bapak Presiden ya, atas besarnya kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kami yakin apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden adalah bagian langkah yang tepat untuk memastikan bahwa para koruptor itu punya efek jerah, bahwa mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang sama di kemudian hari. Dan ini juga sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang korup agar tidak melakukan korupsi. Dan kalau korupsi ya hukumannya sangat jelas dan sangat keras. Dan kami percaya apa yang menjadi garis kebijakan Bapak Presiden adalah untuk memerangi korupsi, untuk memperbaiki bangsa, untuk melakukan
demi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dalam pidatonya Bapak Presiden mengatakan bahwa tadi apapun yang hasil dari korupsi adalah bagaimana terjadi kemiskinan, bagaimana terjadi infrastruktur yang rusak di mana-mana. Oleh karena itu, kami meyakini pula bahwa itu adalah menjadi kebijakan yang sangat realistis yang bisa dilakukan dan bisa dieksekusi di masa pemerintahan Pak Prabowo. Harus sampai di pulau terpencil dan kemudian akan bertemu dengan hiu, apa yang kemudian bisa kita maknai dari kata-kata yang menarik ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Kami percaya apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah terkait dengan komitmennya, Mbak Ten, terkait dengan keseriusannya. Artinya bahwa koruptor, siapapun yang melakukan tindakan korupsi itu hukumannya harus berat, hukumnya harus jelas, harus tegas, dan harus katakanlah terasingkan ya dari masyarakat yang lain. Ujungnya adalah bagaimana memastikan bahwa itu punya efek jerah sehingga korupsi betul-betul bisa kita basmi bersama-sama, dan itu menjadi komitmen yang dalam dari Bapak Presiden. Oke, baik. Bang Saud melihat hal yang sama kan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini sudah cukup menggambarkan keseriusan dari Presiden kita untuk mengurangi korupsi dengan langkah demikian? Iya, memang kita harus pahami bahwa sejak awal saya diulang pada sejak awal beliau didapatkan di KPU sudah bersuara untuk Presiden. Itu kata pertama itu kata keluar itu akan menghapus, kata itu menghapus. Nah kemudian muncul kata-kata biasa, kerja sampai kemana. Itu kan biasa ya, kalau bahasa yang pernah ada itu gini. Saya khawatir kita terjadi kegiatan biasa itu, tapi sebenarnya kalau kita mau bicara biasa itu sebenarnya filosofis. Jadi kalau bicara teori itu dia teorinya jelas gitu. Nah, cuma kalau kita mau bicara kembali ke Undang-Undang 22 tahun 2022, di situ jelas bahwa kewajiban hak orang yang terpidana dan tersangka itu tidak gampang. Bahkan kita harus memberi rekreasi atau rekreasi, ada loh kata-kata di undang-undang itu memberi rekreasi, terus ada cuti. Jadi jangan kita juga dinilai memberantas korupsi ini orang berantem sama orang, lalu begitu, hukum nggak begitu. Jadi hati-hati untuk buat kata biasa maupun ini untuk kemudian orang menilai ini kok jadi makin gak beradab ya, kan jangan sampai begitu. Tapi Bang Saud sebagai dulu yang pernah memimpin KPK juga melihat bagaimana Presiden kita sekarang komitmennya dalam memberantas korupsi seperti apa? Ini sekedar gimmick saja atau betul-betul sudah mulai ada langkahnya? Kalau dari sisi filosofisnya kadang-kadang itu muncul selalu saya itu di akhir pidato yang muncul itu. Jadi itu yang besar, kemudian pidato yang keluar dari teks biasanya. Ya, keluar dari teks itu kan sebenarnya itu lagi yang sebenarnya. Tapi jangan lupa kekesalan kita terhadap pemberantasan korupsi ini yang boleh kita tunjukkan sepertinya kita tidak membuat sesuatu yang elegan. Pemberantasan korupsi atau penegakan hukum itu kan ada yang menuju proses hukum, ada undang-undang, ada peraturan. Kalau kita baca undang-undang 22 ya, juga 2022 itu detail di situ mengenai hak kewajiban orang. Bahkan kalau di tempat lain kan dia bahkan mendapat hak akses terhadap informasi. Kalau hukum-hukumnya itu nggak ada yang coba bisa kita kasih itu sparringnya siapa gitu. Tapi nggak begitu. Ya maksud saya ini loh, kita bisa kesal terhadap situasi ini dan persepsi tidak tujuh, maka kelihatan saya malah menilai para menteri di bawah yang bisa menangkap kesan yang bisa menangkap. Justru menjadi bias gitu. Kalau Anda, kalau kamu seorang menteri, kemudian kamu maksa untuk dapat program bocor, mungkin tidak sesuai dengan peraturan, itu menyimpang, itu peraturan. Itu sudah ada sesimpel SDM. Jadi banyak menteri nggak paham ya. Oke, baik. Prof. Suparji melihat hal yang berbeda kan seperti apa, Prof? Ya, pertama bahwa satu kebijakan itu menantikan 3 hal, aspek substansi, prosedur, dan penanganan. Pada satu sisi, substansi niatnya baik ya, tapi apresiasi baik. Kita tidak ragukan itu. Tetapi, seperti kata Bang Saud tadi, menantikan aspek prosedur. Ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana pemidanaan terhadap orang. Pada sisi yang lain juga terlihat kewenangan. Ini kewenangan lembaga yudikatif dan juga menjatuhkan sanksi. Nah, pada sisi yang lain juga penting
prinsip bahwa apa yang disampaikan tidak sekedar political will, harus ada political commitment dan political action. Semuanya harus konsisten kan gitu. Dan yang ketiga bahwa dalam konteks memberikan sanksi, setidaknya memiliki dua nilai. Ada aspek edukasi dan penjeraan. Bahwa bagaimana memberikan substansi tentang penjeraan yang diberikan itu. Dan yang keempat menurut saya bahwa apa yang terjadi korupsi ini bukan soal sekedar sanksi yang ringan, bukan soal tanda petik masih ada kemanjaan pada koruptor, tetapi pada akarnya itu bagaimana lingkungan birokrasi, bagaimana lingkungan BUMN, bagaimana lingkungan partai politik dan sebagainya itu yang diperbaiki. Tapi Presiden kita melihat menitik beratkan nampaknya penjeraan ini masih menjadi satu fokus, Prof. Nah itu bisa saja, tetapi kan itu bertentangan dengan konsep keadilan kita, keadilan kolektif, rehabilitatif, restoratif, yang kemudian penjara bukan salah satunya pilihan. Dan pada sisi lain sudah menekankan bagaimana aset recovery, pemulihan terhadap kerugian negara, yang akan lebih efektif sebetulnya dimiskinkan. Bagaimana kemudian perampasan aset diselesaikan, dituntaskan sehingga menjadi takut karena akan dimiskinkan. Tapi kemudian seakan dia sudah di penjara saja, di pulau terkunci, lalu asetnya tidak ambil, nah itu mereka juga tidak akan kapok gitu. Ya, itu. Menarik ini kita untuk bahas bagaimana kemudian sanksi yang paling efektif untuk betul-betul menghapus ya soal adanya korupsi di negeri ini. Termasuk kita juga ingin tahu kalau sampai Presiden Prabowo Subianto berniat untuk membangun penjara di pulau terpencil untuk para koruptor, memang ada apa di penjara-penjara bagi para koruptor yang selama ini mungkin sudah berjalan? Apakah ada masalah di dalamnya? Mungkin nanti bisa dijawab oleh Kang Ujang, usai jeda pemirsa kami hadir. Wah, Kang Ujang dengan polos dan lugu mereka memberikan komentar yang cukup menarik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemerintah sehingga pemerintah dapat membuat keputusan yang terbaik. Nah, justru komentar seperti ini dibutuhkan oleh pemerintah sehingga pemerintah bisa menyerap dan mengambil yang baik, mengurangi korupsi dengan cara mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat banyak, terutama dari para komentator. Kalau satu lagi para komentator itu adalah Bang Saud Situborang. Komentatornya cukup baik, dia sangat bersih ketika dia bertugas di KPK. Tetapi dia mengatakan bahwa para menteri tidak dapat menyerap keinginan Bapak Presiden. Nah, maaf Bung Saud, bahwa masih ada juga menteri yang sangat melaksanakan sebuah instruksi dari Bapak Prabowo. Siapa dia? Coba kita lihat. Menteri Pertanian, berapa orang yang memanipulasi pupuk juga sudah ditahan, sudah diadili, dan mereka betul-betul melaksanakan manajemen yang bersih sehingga kami yakin di bawah kepemimpinan Bapak Amran di sektor pertanian ini, yakinlah swasembada beras di negeri akan tercapai dalam 2-3 tahun yang akan datang. Kemudian komentator lain bahwa substansi daripada pemberantasan korupsi ini juga banyak terkait dengan masalah-masalah perpolitikan di negeri ini, terkait juga dengan yudikatif, terkait dengan legislatif. Nah, menurut dia apa yang paling efektif untuk membuat para koruptor ini jera? Bagaimana cara memiskinkan koruptor itu sendiri sehingga dia takut. Di samping juga kalau ada penjara yang sangat seram dan tidak bisa berkomunikasi misalnya, jangan sampai sudah dikasih CCTV, internet yang baik, justru dimanfaatkan untuk para koruptor itu bermain HP. Nah, perlulah pemerintah yang tegas dengan undang-undang TNI ini kami sangat mendukungnya. Kenapa? Di Indonesia kalau TNI tidak dilibatkan maka tidak ada wibawa lagi negara ini sampai ke pelosok-pelosok desa misalnya. Babinsa mulai aktif kembali, dibilang hukum ada TNI-nya di bala di segala macam bidang-bidang kepemerintahan ini yang menyangkut masalah keamanan. Memang ada baiknya juga taruh anggota TNI aktif. Untuk itu marilah kita dukung program Bapak Prabowo untuk membuat efek jera bagi para koruptor.
Nah, bagaimana caranya? Ya itulah bagaimana caranya undang-undang penyitaan aset itu dapat diundangkan tahun ini juga. Tapi saya yakin Bapak Prabowo sudah memikirkan bagaimana caranya hal ini bisa diundangkan secepatnya. Tapi kalau tidak juga diundangkan, terus di rescheduling oleh legislatif, percayalah Bapak Prabowo akan mengambil tindakan yang bisa memungkinkan efek jera melalui sita aset itu bisa berjalan dengan baik di kemudian hari. Memang kita yakini bersama bahwa pemberantasan korupsi yang sudah mengakar sudah cukup lama di negeri ini tidaklah mudah untuk diberantas dengan sekejap. Maka saya yakin Bapak Prabowo mempunyai strategi yang sangat efektif, step by step, sehingga efek jera dan para koruptor saat ini yakinlah akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara yang kita cintai ini. Marilah kita dukung program Bapak Prabowo sekalian, program pemerintah untuk memberantas korupsi, sehingga efisiensi APBN yang diperkirakan bocor 30% itu bisa dihilangkan, sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah ini betul-betul murni, konsekuen, dan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat luas. Marilah kita dukung program Bapak Prabowo. Marilah kita dukung Ibu Sri Mulyani yang begitu ketat dalam rangka penyajian keuangan dan dalam rangka efisiensi, dan juga dalam rangka mendapatkan program keuangan yang cukup efektif dan mampu menanggulangi defisit anggaran yang memang sudah direncanakan kurang lebih 600 triliun, dan ini masih wajar, dan mudah-mudahan defisit ini dapat diperkecil lagi dengan sistem perpajakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Marilah kita dengarkan juga komentator-komentator lain apabila ada komentator ini justru memberikan informasi yang positif untuk pemerintah, sehingga pemerintah mampu tidak bekerja sendiri, mampu bekerja bersama-sama masyarakat untuk memberantas korupsi di negeri ini, sehingga pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang dinyatakan bersih betul-betul terwujud. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, para milenial, marilah kita dukung Mr. Puisi Live. Dan untuk itu biar Mr. Puisi Live bisa berkembang dengan baik, marilah jangan bosan-bosan share Mr. Puisi Live, like, subscribe Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Untuk itu, selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Salam sehat selalu dan salam berbahagia untuk kita semua. Bye-bye.